Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Stemana Podcast. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama dengan Kepala SMK Ma'arif 1 bulan, yaitu Bapak Safidi SMK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Burhan. Bagaimana kabarnya Pak Safidi? Sehat selalu, alhamdulillah. Kegiatannya di sekolah sekarang apa Pak? Ini baru proses menyusun laporan PK kemarin dan juga mendaftar kembali untuk bisa masuk di 2002 SMK PK lagi. Berarti sekarang ini SMK Ma'arif 1 bulan itu adalah sekolah PK gitu ya Pak ya? Betul. SMK PK itu sebenarnya apa sih Pak Safidi? Jadi SMK PK itu adalah salah satu program Kemdikbud, khususnya Ditjen Vokasi, khususnya lagi Direktur SMK, bahwa SMK PK ini diharapkan, ataupun seluruh SMK nantinya menjadi SMK PK, setiap SMK ini diharapkan memiliki suatu keunggulan. Jadi PK itu kan program keunggulan, jadi SMK yang menjadi pusat keunggulan, dengan harapan sekolah nanti punya suatu keunggulan tersendiri, ciri-ciri khusus dari suatu SMK, dan itu bisa menjadi keunggulan dari SMK tersebut. Jadi yang membedakan itu adalah ada keunggulan yang ditonjolkan seperti itu. Oke. Terus kalau keunggulannya sendiri yang ditonjolkan di SMK Ma'arif 1 bulan itu apa? Oke, sebelum masuk ke sana, jadi di SMK PK ini sebenarnya ada 3 kegiatan, Pak. Yang pertama terkait dengan kegiatan fisik. Jadi harapan SMK PK ini secara fisik itu juga punya performa yang meyakinkan, sehingga pada umumnya SMK PK yang masuk program SMK yang masuk program SMK PK ini yang di sport fisik ini memiliki performa yang meyakinkan atau yang bagus lah. Dan yang kedua adalah program non fisik. Jadi yang tadi fisik itu kelihatan, dengan harapan dengan fisik ini anak nanti bisa nyaman sekolahnya. Yang non fisik ini proses kegiatan pembelajarannya. Jadi mulai bagaimana anak ini pembentukan karakternya, bagaimana pembelajaran gurunya, juga kemampuan kompetensi gurunya dalam hal pembelajaran. Yang ketiga adalah dari sisi peralatan, sehingga ada 3 program, fisik, non fisik, dan peralatan. Sehingga untuk SMK PK harapannya memiliki peralatan yang benar-benar sudah sesuai dengan industri, kayak gitu kan. Jadi ada 3 ya, dari keunggulan dari fisik, ada non fisik, dan juga ada peralatannya. Terus dari 1 tahun kemarin PK sudah berjalan di SMK Ma'arif 1 bulan, ada nggak sih perubahan yang sudah Pak Safidi dirasakan di sekolah kita ini? Terima kasih, Puan. Jadi yang pertama, menurut saya perubahan yang dialami khususnya terkait dengan mindset. Jadi khususnya mindset teman-teman yang dulunya mungkin sebagai guru ini ya seenaknya, asal sudah sudah mengajar sudah. Tapi setelah jadi SMK PK ini kayaknya mereka punya tanggung jawab yang lebih, karena di SMK PK ini anak dalam proses pembelajaran ini tidak hanya tahu apa, tapi harus bisa apa. Sehingga ketika dia melaksanakan pembelajaran, setelah selesai ini anak itu bisa apa toh? Bukan hanya tahu apa. Contoh dalam pendidikan agama, di kita adalah agama Islam, anak diberitahu atau dikasih pengetahuan terkait dengan sholat. Tidak hanya tahu kalau sholat itu sehari semalam 5 waktu, subuh zuhur asar, tapi bisa melaksanakan sholat. Kemudian juga di dalam hal-hal yang lain, sehingga termasuk kelebihannya di dalam pembelajaran untuk SMK PK ini, pembelajarannya berbasis project based learning atau PBL, sehingga yang dulu
proses pembelajarannya adalah sifatnya teoritis gitu, guru hanya menerangkan materi dan udah. Sekarang sifatnya vokasional. Sifatnya adalah untuk keterampilan bagaimana anak itu nanti bisa sesuatu. Contoh kemarin kita laksanakan kegiatan penilaian akhir semester, yang mana kita mencoba untuk di akhir semester ini berbasis proyek, sehingga anak bisa ternyata dia mampu membuat sesuatu. Contoh kemarin di kelas 10, anak bisa membuat sabun. Tidak hanya membuat sabun motor ya namanya itu, maka anak juga dilatih untuk ternyata bisa membranding juga, memberikan nama yang bagus. Contohnya si celing, luar biasa. Kemudian juga ternyata anak bisa membuat stiker juga. Kemudian ternyata anak juga bisa membuat video promosi dari produknya. Jadi tidak hanya dia bisa membuat sabun motornya saja, tapi ternyata anak bisa membuat stikernya untuk branding daripada produknya. Anak bisa membuat video mungkin untuk marketingnya, pengenalan pada customer, dan juga bisa mempresentasikan. Kemarin anak saya lihat bisa mempresentasikan. Artinya apa? Di pembelajaran P5 BK yang mana harus ada kerjasama atau gotong royong, kreatif kritisnya, kemudian juga dia bisa komunikasi, maka di situ muncul atau muncul di P5 BK itu dalam proyek itu. Sehingga sudah benar menurut saya untuk yang sekarang ini SMK PK ini proses pembelajarannya harus ke arah project based learning. Kira-kira di sisi pembelajaran kelebihan SMK PK itu walaupun dulu sudah, tapi sekarang lebih ditekankan, lebih digiatkan. Kalau khususnya SMK Maris 1 Nanggulan, teman-teman guru mungkin hal yang baru. Tapi dengan yang baru ini sekarang saya lihat sudah mulai ada perubahan dari teman-teman untuk paling tidak cara pandang beliau, sehingga tidak hanya saya bisa memberikan pengetahuan ini, tapi pengetahuan ini untuk anak apa fungsinya atau kegunaannya, sehingga anak nanti harus bisa apa. Ngaten Mbak. Jadi perubahannya itu berawal dari mindsetnya dulu ya Pak. Betul ya. Bukan cuma gurunya, tapi juga harus bisa ditularkan ke siswa-siswanya ya, seperti itu. Betul. Ya. Terus berarti kemarin itu ketika penilaian semester berbasis proyek ya Pak ya, iya, itu sudah tidak berdiri sendiri ya mata pelajaran itu. Betul, di situ harus ada namanya sinkronisasi. Sebenarnya sinkronisasi antara industri dengan sekolah, tapi di sini sinkronisasi antara mapel, sehingga suatu kolaborasi itu yang kita kembangkan, Pak. Insya Allah di SMK Maris 1 Nanggulan nanti yang akan kita kembangkan bukan kompetisi, tapi kolaborasi. Termasuk di antara guru-guru ini bisa berkolaborasi. Di sana kemarin kita lihat ada bahasa Jawa. Bahasa bisa menampilkan, membuat merek, membranding daripada merek sampo mobil itu dengan bahasa Jawa yang bagus. Ternyata begitu. Yang bahasa Inggris ternyata untuk aturan pakai bagaimana penggunaan sampo mobil itu dengan bahasa Inggrisnya. Di sana ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, di sini kolaborasi inilah yang sangat dipentingkan dalam SMK PK ini. Jadi nanti guru itu tidak berdiri sendiri, tidak hanya mikir diri, tapi bareng-bareng kerjasama antar guru berkolaborasi mungkin dalam suatu proyek tertentu, yang mana ini nanti juga bareng-bareng dibina, dibimbing dalam tim kolaborasi dari guru-guru itu. Itu Mbak. Jadi memang guru itu harus bisa berkolaborasi, bukan berkompetisi gitu ya Pak. Betul. Iya. Oke Bapak, untuk di SMK Maris 1 Nanggulan sendiri ini kan jurusannya ada dua ya. Ada dua. Yang mendapatkan program SMK PK itu apakah dua-duanya atau hanya berefek pada salah satu jurusan aja? Jadi untuk yang pertama, kebetulan SMK PK konsentrasi untuk programnya itu adalah di teknik otomotif. Akan tapi di proses kegiatan di sekolah itu ternyata di semua kompetensi keahlian. Jadi ketika misalnya
di SMK PK juga harus ada pengembangan budaya kerja industri. Itu tidak hanya nanti di jurusan TKRO-nya, tapi juga di jurusan TKJ atau komputernya itu juga harus mengikuti program itu. Jadi tidak imbasnya kepada seluruh sekolah, pada seluruh anak, bukan hanya yang dipekakan atau jurusan yang dipekakan dalam hal ini adalah jurusan otomotif. Tidak, tapi semua guru baik itu TKJ-nya, kebetulan kita ada 2 kompetensi ya, TKJ dan TKR, yang sekarang kompetensi untuk di SMK PK sudah tidak ada lagi Mbak. Yang ada adalah bidang keahlian. Jadi bidang keahlian di bawahnya program bidang keahlian, program keahlian. Sedangkan kompetensi keahlian itu sudah tidak ada. Kalau yang kurikulum 13 kompetensi keahlian masih ada, sekarang sudah tidak ada. Sehingga nanti program keahlian teknik otomotif itu anak bisa nanti di kelas 2 mempelajari sepeda motor, TBSM, bisa mempelajari TKRO, bisa mempelajari ototronik, bisa mempelajari alat berat. Tergantung dari sekolah itu punya kemampuan menyiapkan atau menyediakan sarana prasarana untuk sehingga di kelas 10 itu sebenarnya proses pembentukan anak itu nanti di otomotif setelah konsentrasinya mau di mana. Nah, kebetulan di SMK Maris 1 Bulan jelas untuk yang TKRO itu oke, karena kita sudah ready, termasuk punya keunggulan di situ. Di peralatan TKRO mungkin di daerah kita belum ada yang punya seperti kita, karena ini kita sudah terupdate lah, baik itu dari sisi peralatan juga dari sisi sarana untuk praktek anak. Ini sangat luar biasa. Kemudian dari TKJ sebenarnya juga nanti bisa berimbas, termasuk program-program kerjasama dengan industri. Salah satu kelebihan di TKJ itu kita sudah punya kelas industri Mbak. Di TKJ kita sudah punya kelas industri namanya kelas industri Game Lab. Itu juga luar biasa. Karena di sana kalau anak-anak benar-benar sungguh benar-benar itu ya, nanti di Game Lab itu setelah lulus bisa langsung disalurkan bekerja. Itu yang luar biasa. Kalau di TKRO kita kerjasama dengan Astra Hadajo, ini juga sama. Nanti disalurkan di Astra, akan tapi tidak bisa mungkin ya. Nanti kompetisi, sehingga nanti karena lulusan TKRO itu sangat banyak. Ini yang jadi pemikiran kita bersama, sehingga harapan setelah lulusnya ada 3 itu Mbak: bekerja, melanjutkan, atau berwirausaha. Nah, mungkin kalau melanjutkan tidak jadi target, sebenarnya melanjutkan bisa sekarang ke D2 fast track. D2 fast track itu bukan baru. Jadi D2 fast track itu adalah kelanjutan dari SMK yang mana didirikan atau dibentuk oleh karena ada pesanan dari industri, sehingga ketika dia masuk di D2 fast track itu nanti otomatis dia langsung bekerja karena ini sudah dipesan oleh industri. Jadi ini karena kalau misalnya ini nanti pesanan sudah selesai, sudah habis ya, misalnya dari industri tambang batu bara ini pesan 5.000 calon tenaga kerja, maka dibuatlah di 2 fast track itu. Tapi kalau nanti sudah terpenuhi 5.000, ini otomatis akan berhenti sendiri. Itu kalau melanjutkan, sehingga mungkin nggak usah mulu-mulu melanjutkan kemana, ke D2 fast track saja. Mungkin nanti pasti akan ada informasi. Kalau di tekstil sudah lama Mbak kita kerjasama dengan Kusuma Mekajaya yang di Gambling itu, anak-anak sudah kita arahkan masuk D2-nya fast track itu untuk tekstil, tapi anak-anak kan tidak begitu minat di tekstil ini kendalanya. Sebenarnya ada juga lulus juga langsung kerja. Nah, intinya nanti untuk bekerja ini anak harus punya kesiapan untuk bekerja. Jadi siapnya tidak hanya secara fisik, tapi secara mental. Biasanya anak nggak siap. Saya pengennya bekerja yang bersih, yang enak. yang
gede yang Iya, ada ya kayak gitu. Tapi nggak siap, misalnya harus bekerja di lapangan, harus bekerja yang kayak gitu. Ini kesiapan ini harus kita siapkan. Berarti termasuk dalam pembentukan mindset anak-anak juga ya Pak? Betul, ya betul. Jadi di SMKPK itu mulai dari ya guru-gurunya, siswanya, sistem pembelajarannya, juga tidak lupa dengan orang tuanya. Nah, termasuk mungkin nanti jadi program kita di SMK Keunggulan SMK Maris 1 Nanggulan ini, kita akan berkolaborasi dengan orang tua, Mbak. Jadi di orang tua itu kita tahu kadang-kadang orang tua kita kelemahannya ketika membayar uang sekolah itu susah atau rendet kalau bahasa Jawanya. Nah, permasalahan kan memang kondisi orang tua, sehingga sekolah akan mencoba memfasilitasi itu. Kita akan memintakan orang tua untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan pendapatan. Ini yang akan kita coba untuk nanti kita kolaborasikan dengan orang tua. Dengan apa caranya? Setelah kita petakan, oh ternyata orang tua banyak yang bekerja di bidang pertanian. Kita undang ahli pertanian untuk meningkatkan pertanian bagaimana? Atau mungkin orang yang banyak di peternakan, kita undang ahli peternakan. Contoh-contoh orang yang berhasil di bidang di peternakan. Dan mungkin nanti penyampaian atau yang memberikan wawasan tidak harus dari luar, bisa juga dari orang tua yang sudah berhasil. Jadi tidak harus. Nah, harapan saya nanti orang tua itu bisa meningkat penghasilannya. Kalau nanti misalnya kurang untuk modal, kita sudah siapkan di BPD itu juga siap untuk mensupport untuk membantu di usaha mikro. Ini kita sudah komunikasi kalau dengan BPD, siap juga. Ini termasuk harapan saya menjadi kelebihan di SMK Maris 1 Nanggulan atau menjadi keunggulan di SMK Maris 1 Nanggulan. Sehingga nggak perlu takut, nggak perlu mikir banyak untuk bisa masuk ke SMK Maris 1 Nanggulan. Walaupun nggak punya uang, mungkin nanti dengan fasilitas kita memfasilitasi orang tua, menghubungkan dengan dunia usaha, dunia orang-orang yang sudah berhasil, memberi wawasan, orang tua jadi pendapatnya jadi lebih baik, sehingga nanti uangnya juga lancar bayarnya. Harapannya saya seperti itu. Dan ketika mungkin nanti orang tua ini sudah punya usaha, nah anak kita libatkan di situ, membranding misalnya. Jadi usahanya apa? Anak yang TI mungkin membranding atau mungkin membantu marketingnya dengan media-media digital yang sekarang sudah marak ya. Anak bisa lakukan itu, sehingga nanti kolaborasi itu tidak hanya antara sekolah orang tua, tapi sekolah siswa orang tua ini berkolaborasi jadi satu. Dalam hal semuanya benar dalam hal suatu pendidikan. Nah arahnya seperti. Nah guru-guru ini harus bisa nanti mendampingi ke sana enggak? Untuk bisa mendampingi ke sana. Kira-kira seperti itulah gambaran SMK Maris 1 Nanggulan, yang sekali lagi SMK Maris Nanggulan nanti mengedepankan kolaborasi, bukan kompetisi. Mungkin tidak banyak prestasi-prestasi, tapi kita bisa maju bersama bareng-bareng untuk peningkatan semuanya. Kalau siswa ya generasi muda ada pembangunan, kalau orang tua minimal meningkatkan kesejahteraannya, sekolah juga teman-teman guru harapannya kalau lancar kan juga jadi meningkat kesejahteraannya. Gitu Pak. Dilihat dari program unggulan yang tadi Pak Sandi sudah sebutkan itu benar-benar menyentuh baik dari guru, siswa, serta orang tua. Itu kalau berhasil diwujudkan semua akan sangat bagus sekali ya Pak. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan itu semua bisa terwujud keinginan kita semua. Amin. Terakhir nih Pak Sandi. Oke. Sekarang kan kita udah mau masuk di tahun ajaran baru nih. Iya. Pendaftaran di SMK Maris 1 Nanggulan udah dibuka atau belum sih ya kira-kira? Oke, terima kasih Tuhan. Jadi terkait dengan penerimaan peserta didik baru, khususnya di tahun ajaran 2022-2023 ya. SMK Maris 1 Nanggulan pada prinsipnya melakukan PPDB sepanjang masa.
artinya tidak terbatas dengan waktu. Artinya apa? Jadi mungkin hal-hal yang baik dari sekolah ini bisa disampaikan ke seluruh warga atau masyarakat, dan ketika ada warga atau masyarakat yang ingin mendaftarkan putra putrinya di SMK Maharis 1 bulan, saat ini pun sudah menerima. Jadi tidak harus besok bulan Juli, Mbak. Karena itu pun juga dipertegas oleh beliau Bapak Kepala Balai Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Pak Rudi, di hari Senin kemarin. Untuk sekolah swasta silahkan untuk memulainya. Artinya kita sudah siap. Mulai hari ini pun ketika ada siswa kelas 3 SMP atau kelas 8 ya, ini mau mendaftarkan di SMK Maharis 1 bulan, kita sudah layani, kita sudah bisa menerima. Jadi tidak harus menunggu nanti bulan Juli. Nah, di bulan Juli itu sudah harapan kami sudah fix siswa kita, ABC-nya itu sudah jelas, sehingga nanti di bulan Juli awal atau minggu kedua bulan Juli kita sudah ready untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di tahun ajaran 2002-2003. Kira-kira demikian berarti. Jadi untuk adik-adik kelas 9 yang mau melanjutkan sekolah di SMK, silakan kalian bisa daftar di SMK Maharis 1 bulan. Bisa langsung datang ya Pak ke sekolah? Bisa langsung datang ke sekolah untuk melakukan proses pendaftaran. Gratis nggak Pak daftarnya? Gratis daftarnya. Nah, kalian tadi bisa dengar juga program-program unggulan apa saja yang ditawarkan di SMK Maharis 1 bulan. Jadi kalian tuh jangan khawatir sama kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Maharis 1 bulan, pasti seru-seru ya Pak ya. Ini tambahan satu lagi untuk khususnya peralatan praktek di otomotif. Jadi di otomotif untuk teknologi yang terkini itu kan ada namanya mobil manual, kemudian mobil matic. Ya. Kita ada dua macam. Jadi mobil manual, mobil matic itu sudah mobil yang terkini saat ini 2021 ini. Dan ada dua model juga, yang satu pakai bensin, yang satu pakai diesel. Jadi insya Allah di SMK Maharis 1 bulan untuk fasilitas praktek ini menurut saya sangat luar biasa. Sehingga jangan takut anak-anak untuk nanti mau daftar di SMK Maharis 1. Insya Allah nanti akan terfasilitasi untuk lebih baik. Kalau memang ingin belajar terkait dengan otomotif, insya Allah akan terlayani. Bahkan kami ingin lulusan SMK Maharis 1 bulan nanti akan jadi juragan-juragan di bidang otomotif, tidak hanya jadi teknisi. Sehingga kami untuk programnya TEVADI kami di SMK Maharis Teaching Factory berupa sekarang ini ada bengkel namanya Auto Stemana. Stemana Auto Service ini harapan saya nanti jadi embrionya jejaring bengkel-bengkel lulusan SMK Maharis 1 bulan. Sehingga harapan kami nanti anak-anak yang punya fans pengen mendirikan bengkel, insya Allah akan difasilitasi oleh SMK Maharis 1 bulan, dibina dan dibimbing mulai dari cara teknisinya atau ahli dalam bidang otomotif sampai ke tingkat nanti manajemen. Dan SMK Maharis 1 bulan dalamnya juga kerjasama dengan industri Astra. Jadi baik itu di manajemennya, tidak hanya di skillnya saja. Jadi nanti kita akan selalu kolaborasi dengan lulusan, juga kolaborasi dengan industri, kolaborasi orang tua juga kolaborasi dengan siapapun. Yang penting intinya nanti kolaborasi kita kembangkan di situ. Terima kasih. Untuk jejaring baru. Oke, iya betul ya. Oke, jadi mungkin untuk kesempatan podcast kali ini kita cukupkan dulu Mas Rudi. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk kita melakukan podcast pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak Pak Rudi. Terima kasih. Sobat Stemana Podcast, demikian tadi kita udah banyak banget ngobrol sama Bapak Kepala Sekolah tentang program-program apa saja sih yang
sudah berjalan dan akan dilanjutkan di SMK Ma'arif 16 sebagai salah satu sekolah pusat keunggulan. Sampai ketemu di podcast Lemana selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.